Negara mana yang paling banyak membuat kapal di dunia? Jawabannya adalah Tiongkok. Mereka adalah nomor satu yang tak tertandingi. Lebih dari separuh total pesanan kapal di seluruh dunia disapu bersih oleh Tiongkok. Namun ada hal aneh yang sedang terjadi. Setiap kali galangan kapal Tiongkok mendapatkan pesanan kapal besar, perusahaan-perusahaan mesin dari Indonesia justru bersorak gembira. Mereka membuka sampahnya dan para karyawan bertepuk tangan. Mengapa mereka senang ketika pesaing mereka mendapatkan pekerjaan? Aneh. Bukan ada yang lebih aneh lagi. Para pemilik kapal di seluruh dunia, yaitu para direktur perusahaan pelayaran yang memesan kapal seharga triliunan rupiah berkata seperti ini kepada galangan kapal Tiongkok, kapal boleh dibuat oleh kalian. Kalian membuatnya dengan baik dan murah. Tapi untuk mesinnya sama sekali tidak boleh. Beli dan pasang mesin buatan Indonesia. Mereka bahkan mencantumkan klausul ini dengan jelas di dalam kontrak lengkap dengan stempel dan tanda tangan. Kapal dibuat oleh Tiongkok tetapi yang meraup untung justru Indonesia. Cangkangnya dirakit oleh Tiongkok tetapi jantungnya dipasok oleh Indonesia. Sebenarnya situasi apa ini? Bukankah ini struktur yang sama persis seperti iPhone yang dirakit oleh Foxconn di Tiongkok, tetapi keuntungan dari komponen inti seperti layar dan semikonduktor diambil oleh perusahaan Korea Selatan. Dalam video, hari ini kami akan mengupas tuntas rahasia di baliknya. Dinding teknologi yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh Tiongkok sekeras apapun mereka mencoba. Alasan sebenarnya mengapa para pemilik kapal di seluruh dunia mempertaruhkan segalanya dan hanya mencari mesin buatan Indonesia. Dan cerita luar biasa tentang betapa besarnya uang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia dalam dinamika ini akan terungkap. Tetaplah bersama kami sampai akhir. Berdasarkan data tahun 2024, peringkat pertama dalam jumlah pesanan kapal di seluruh dunia jelas dipegang oleh Tiongkok. Mereka telah menyalip negara lain dan menempatkan diri sebagai kekuatan dominan dalam industri perkapalan. Media pemerintah Tiongkok setiap hari memberitakan kebangkitan industri perkapalan mereka, membanggakan status negaranya. Berita CCTV menayangkan gambar kapal kontainer raksasa yang diluncurkan pada jam tayang utama, dan Harian Rakyat memuat berita utama berjudul Industri Perkapalan Tiongkok Menguasai Dunia. Jika dilihat dari angka saja, pernyataan itu tidak salah. Tiongkok menguasai lebih dari 50% dari total tonase pesanan kapal baru di seluruh dunia. Berdasarkan volume, angkanya mencapai 2 kali lipat dari Indonesia. Jumlah pekerja di galangan kapal Tiongkok saja mencapai ratusan ribu orang. Jika digabungkan dengan industri terkait, mereka menciptakan jutaan lapangan kerja. Namun, jika Anda mengunjungi langsung lokasi galangan kapal di Tiongkok, Anda akan menyaksikan pemandangan yang janggal. Di atas lambung kapal raksasa itu bendera bintang 5 berkibar, tetapi jika kita mengintip ke jantung kapal, yaitu ruang mesin, kita akan melihat bendera yang sama sekali berbeda. Bendera itu adalah sang merah putih. Logo perusahaan-perusahaan Indonesia seperti PT Samudera Mesin Perkasa, PT Baruna Teknologi Maritim, dan PT Dirgantara Laut terukir dengan jelas di mesin. Apakah Anda mulai memahami situasinya? Berapa persen porsi harga mesin dari total harga sebuah kapal? Untuk kapal curah atau kapal kontainer, biasa porsinya sekitar 15% hingga 20%. Namun bagaimana dengan kapal bernilai tambah tinggi yang sedang tren saat ini seperti kapal tanker LNG atau kapal bertenaga amonia? Porsi harga mesinnya melonjak hingga 25% bahkan 30%. Mari kita hitung. Harga satu kapal tanker LNG sekitar 3 triliun hingga 35 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, harga mesinnya saja bisa mencapai 700 miliar hingga 1 triliun rupiah. Artinya setiap kali galangan kapal Tiongkok membuat satu kapal, ratusan miliar rupiah langsung masuk ke rekening perusahaan mesin Indonesia. Selama Tiongkok sibuk mengelas dan mengecat, Indonesia mengambil margin keuntungan dengan menjual komponen inti. Strukturnya akan lebih mudah dipahami jika Anda memikirkan pasar ponsel pintar. Perakitan iPhone dilakukan oleh Foxconn di Tiongkok. Namun komponen termahal seperti layar OLED dan semikonduktor memori dipasok oleh perusahaan Korea Selatan. Setiap kali Apple menjual satu iPhone, perusahaan-perusahaan Korea Selatan ikut meraup keuntungan. Struktur yang sama persis kini terbentuk di industri perkapalan. Tiongkok adalah pabrik perakitan dan Indonesia adalah pemasok komponen inti. Dari sudut pandang Tiongkok ini pasti melukai harga diri mereka.
Mereka membanggakan diri sebagai negara perkapalan nomor 1 di dunia, tetapi pada kenyataannya bagian terpenting dari kapal harus diimpor dari Indonesia. Di depan mereka tersenyum, tetapi di dalam hati mereka pasti menggeretakkan gigi. Lalu mengapa hal ini terjadi? Tiongkok pasti bisa membuat mesin sendiri jadi. Mengapa mereka harus membeli mesin buatan Indonesia dengan harga mahal? Apakah karena pemerintah Tiongkok bodoh? Apakah karena perusahaan Tiongkok tidak kompeten? Bukan. Mereka juga telah berusaha mati-matian, tetapi tetap tidak berhasil. Jawaban mengapa tidak berhasil terletak pada perintah mutlak dari para pemilik kapal. Dalam industri ini, orang yang memesan kapal disebut pemilik kapal, ship owner. Perusahaan pelayaran global, perusahaan energi, dan perusahaan dagang besar adalah para pemilik kapal. Mulai dari raksasa pelayaran global seperti Maersk, MSC, dan CMA CGM, hingga para taipan minyak dari Timur Tengah dan perusahaan dagang dari Jepang, mereka inilah yang memesan kapal seharga triliunan rupiah. Apa yang paling diperhatikan oleh para pemilik kapal saat memesan kapal? Harga tentu saja penting. Jadwal pengiriman itu juga penting. Namun ada satu hal yang jauh-jauh lebih penting dari semua itu, yaitu keandalan. Dalam bahasa Inggris disebut reliability. Satu kata ini menentukan segalanya dalam industri perkapalan. Mengapa keandalan begitu penting? Tadi saya sebutkan berapa harga satu kapal triliunan rupiah. Bayangkan apa yang akan terjadi jika kapal ini tiba-tiba berhenti di tengah lautan. Coba bayangkan. Di tengah Samudra Pasifik, beberapa hari perjalanan dari daratan terdekat, mesinnya mati. Kapal itu terombang-ambing. Pertama, mereka harus memanggil kapal tunda. Kapal tunda yang mampu menarik kapal besar di tengah lautan. Tahukah Anda berapa biaya sewanya per hari? Miliaran rupiah. Butuh berhari-hari untuk ditarik ke pelabuhan terdekat. Selama itu pengiriman benar-benar terhenti. Jika itu kapal kontainer, mereka harus membayar denda keterlambatan kepada pemilik kargo. Jika itu kapal tanker LNG, situasinya lebih serius. LNG disimpan dalam keadaan cair pada suhu minus 162 derajat Celcius. Jika kapal berhenti, ada risiko kerusakan kargo. Jika kapal tanker minyak mentah terlambat operasi, kilang minyak akan terganggu. Satu kali kerusakan dapat menyebabkan kerugian miliaran, bahkan puluhan triliun rupiah lenyap di depan mata. Bukan hanya itu, premi asuransi kapal akan meroket. Pemilik kargo yang ingin menyewa kapal berikutnya akan berkata, "Tolong gunakan kapal lain saja." Reputasi pemilik kapal akan hancur lebur. Satu kali kerusakan bisa membuat seluruh perusahaan goyah. Oleh karena itu, para pemilik kapal tidak pernah berkompromi soal mesin. Mereka memasukkan klausul seperti ini dalam kontrak Makers List Designation. Mesin hanya diizinkan dari produk perusahaan Indonesia seperti PT Samudera Mesin Perkasa, PT Baruna Teknologi Maritim, atau PT Dirgantara Laut. Nama-nama perusahaan Indonesia tertulis dengan jelas di dalam kontrak berbahasa Inggris. Tidak peduli di negara mana kapal itu dibuat, mesinnya harus dipasang dari produk perusahaan Indonesia. Di industri ini, hal ini disebut penunjukan merek. Ini adalah metode di mana pemilik kapal menunjuk secara spesifik produsen komponen tertentu. Dalam industri konstruksi ini sama seperti mengatakan, pembangunan boleh dilakukan oleh siapa saja, tetapi liftnya harus menggunakan merek tertentu. Bagi galangan kapal Tiongkok ini pasti memalukan. Mereka juga bisa membuat mesin. Anak perusahaan mesin di bawah naungan China State Shipbuilding Corporation juga ada. Mereka bahkan bisa memasok dengan harga lebih murah, tetapi mereka tidak bisa menggunakannya karena pemilik kapal berkata, tidak boleh. Perkataan pemilik kapal adalah hukum, karena yang membayar adalah raja, bukan. Mengapa para pemilik kapal begitu terobsesi dengan mesin buatan Indonesia? Apakah hanya karena loyalitas merek? Apakah karena produk Indonesia terlihat lebih baik? Bukan. Pemilik kapal tidak bergerak berdasarkan emosi. Mereka menilai secara ketat berdasarkan angka. Ada alasan kuat yang telah terbukti oleh angka-angka. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda kenyataannya. Tahukah Anda bagaimana situasi industri mesin kapal Indonesia saat ini? Mengutip istilah dari para pelaku industri, mereka sedang menjerit bahagia. Pekerjaan terlalu banyak. Pabrik beroperasi 24 jam penuh pun tidak bisa memenuhi semua pesanan. Mereka ingin menerima pesanan baru tetapi tidak bisa karena lini produksi sudah penuh. Saya akan tunjukkan angka spesifiknya. Mari kita lihat sisa pesanan order backlog dari divisi mesin PT Samudera Mesin Perkasa.
per kuartal ketiga 2024, nilainya mencapai 74 miliar dolar AS. Jika dikonversi ke rupiah, nilainya jauh di atas 120 triliun rupiah. 120 triliun rupiah. Apakah Anda bisa membayangkan skala angka ini? Sisa pesanan adalah jumlah pekerjaan yang sudah dikontrak tetapi belum dikirim. Singkatnya, ini adalah total pekerjaan yang harus dilakukan di masa depan. Divisi mesin PT Samudera Mesin Perkasa, bahkan jika mereka tidak menerima satu pun pesanan baru mulai sekarang, mereka harus bekerja tanpa henti selama 3 tahun ke depan hanya untuk menyelesaikan pesanan yang ada. Ini berarti mereka sudah memiliki jaminan pekerjaan untuk 3 tahun ke depan. Dalam industri manufaktur, sisa pesanan untuk 3 tahun adalah angka impian. Biasanya perusahaan manufaktur dianggap stabil jika memiliki sisa pesanan untuk 6 bulan hingga 2 tahun. Tapi ini 3 tahun tim penjualan tidak perlu lagi mencari pelanggan. Pelanggan datang sendiri dan memohon tolong buatkan pesanan kami juga. Bagaimana dengan PT Baruna Teknologi Maritim? Perusahaan ini adalah spesialis mesin berkecepatan menengah dan rendah. Pada kuartal ketiga 2024 pendapatan mereka melampaui 7 triliun rupiah. Pendapatan kuartalan 7 triliun berarti mereka berada di jalur pendapatan tahunan 28 triliun rupiah. Mereka terus mencetak rekor kinerja tertinggi. Margin laba operasional mereka juga jauh di atas 10%. Dalam industri manufaktur, margin laba operasional 10% adalah tingkat yang sangat baik. PT Dirgantara Laut juga sama. Sisa pesanan mereka meningkat lebih dari 25 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka sedang mempertimbangkan perluasan pabrik dan secara signifikan meningkatkan rekrutmen karyawan baru. Perusahaan yang pernah melakukan restrukturisasi besar-besaran selama masa suram industri perkapalan kini justru kelabakan karena kekurangan tenaga kerja. Angka-angka ini memiliki arti yang sederhana. Seluruh dunia menginginkan mesin buatan Indonesia. Permintaan jauh melampaui pasokan. Apapun yang mereka produksi pasti terjual. Kekuatan tawar-menawar harga juga sepenuhnya berpihak pada perusahaan Indonesia. Dulu pemilik kapal meminta diskon, tetapi sekarang mereka berkata, "Saya akan bayar harga penuh, tolong buatkan lebih cepat." Yang menarik adalah bahwa booming ini bukanlah fenomena sementara. Para pelaku industri mengatakan bahwa super cycle industri perkapalan telah tiba. Super cycle adalah periode booming super yang berlangsung lama di seluruh industri. Analisis menunjukkan bahwa industri perkapalan yang telah mengalami resesi parah selama 15 tahun sejak krisis keuangan 2008 kini telah memasuki periode pertumbuhan eksplosif, kembali didorong oleh permintaan penggantian kapal, ramah lingkungan dan lonjakan logistik maritim. Super cycle biasanya berlangsung selama 7 hingga 10 tahun. Proyeksinya adalah booming ini akan berlanjut setidaknya hingga tahun 2030. Era keemasan telah terbuka bagi perusahaan mesin Indonesia. Namun ada satu fakta ironis di sini. Faktor pendorong terbesar dari booming ini justru adalah Tiongkok. Apa maksudnya? Ketika kita berbicara tentang ekonomi negara kita sering khawatir tentang ketergantungan pada Tiongkok. Dikatakan bahwa jika ekonomi Tiongkok batuk, ekonomi Indonesia akan masuk angin. Jika ekspor ke Tiongkok menurun, kinerja perusahaan kita memburuk. Jika pasar properti Tiongkok goyah, perusahaan konstruksi kita terkena dampaknya. Itu benar, risiko Tiongkok memang ada. Namun di bidang mesin kapal situasinya justru sebaliknya. Hubungan ketergantungan sepenuhnya terbalik. Saya menganalisis sisa pesanan PT Dirgantara Laut berdasarkan wilayah. Tahukah Anda kemana tujuan sekitar 45% dari total volume pesanan? Jawabannya adalah Tiongkok. Dari 100 mesin yang dibuat, 45 diantaranya dikirim untuk kapal-kapal buatan Tiongkok. PT Baruna Teknologi Maritim juga serupa. Sekitar 47% dari total pendapatan mereka berasal dari Tiongkok. Hampir separuhnya adalah pesanan dari Tiongkok. Mari kita telaah perlahan apa artinya ini. Semakin maju industri perkapalan Tiongkok, semakin besar pula keuntungan yang diraih oleh perusahaan mesin Indonesia. Semakin banyak kapal yang dipesan oleh Tiongkok, permintaan mesin buatan Indonesia untuk kapal-kapal tersebut juga ikut meledak. Ketika galangan kapal Tiongkok sibuk, pabrik mesin Indonesia juga ikut sibuk. Ini adalah struktur pertumbuhan bersama yang sempurna. Statistik aktual membuatnya lebih jelas.
Selama 3 tahun terakhir, volume ekspor mesin kapal dari Indonesia ke Tiongkok telah meningkat 20% hingga 30% setiap tahunnya. Dalam hal nilai, skalanya mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Situasinya seperti galangan kapal Tiongkok mengantre di depan pabrik mesin Indonesia. Coba bayangkan dari sudut pandang galangan kapal Tiongkok. Mereka mendapat pesanan kapal tanker LNG besar. Katakanlah nilai kontraknya 35 triliun rupiah. Dengan gembira mereka menandatangani kontrak. Tetapi ada masalah, pemilik kapal telah menetapkan bahwa mesinnya harus buatan Indonesia. Mau tidak mau mereka harus memesan mesin dari PT Samudra Mesin Perkasa atau PT Dirgantara Laut. Harga mesinnya 1 triliun rupiah. Dari 35 triliun rupiah, 1 triliun rupiah langsung lari ke Indonesia. Jika ditambah dengan berbagai komponen inti lainnya, porsi yang diambil Indonesia bisa mencapai 30% hingga 40% dari total harga kapal. Margin keuntungan galangan kapal Tiongkok menyusut sementara margin keuntungan perusahaan komponen Indonesia menebal. Oleh karena itu, istilah ketergantungan pada Tiongkok tidak tepat di industri ini. Yang lebih akurat adalah ketergantungan Tiongkok pada Indonesia. Tiongkok yang bergantung pada Indonesia. Agar industri perkapalan Tiongkok dapat tumbuh, mesin buatan Indonesia adalah suatu keharusan. Tanpa Indonesia, mereka tidak bisa membuat kapal yang layak. Ini bukan sekadar hubungan transaksi biasa. Ini adalah ketergantungan struktural. Seberapapun Tiongkok meningkatkan volume produksi mereka, keuntungan Indonesia tetap terjamin. Ini seperti penjual sekop yang menghasilkan lebih banyak uang daripada penambang emas itu sendiri. Bukankah dikatakan bahwa orang yang paling kaya selama era demam emas bukanlah para penambang melainkan Levi Strauss yang menjual celana jeans dan para pedagang yang menjual sekop? Lantas muncul sebuah pertanyaan. Bukankah Tiongkok juga negara manufaktur yang kuat? Bukankah mereka disebut sebagai pabrik dunia? Mereka membuat mobil listrik, drone, ponsel pintar, dan konon tidak ada yang tidak bisa mereka buat kecuali semikonduktor canggih. Lalu mengapa dari sekian banyak hal mereka tidak bisa membuat mesin kapal? Apakah karena kurangnya teknologi, kurangnya uang? Mulai sekarang kita akan mengupas rahasia di baliknya. Saya akan langsung ke kesimpulannya. Tiongkok juga bisa membuat mesin kapal. Ya, mereka bisa membuatnya, namun ada catatan penting di sini. Hanya sebatas mesin diesel konvensional. Mesin tradisional yang menggunakan bahan bakar minyak berat Tiongkok juga bisa membuatnya. Kualitasnya sudah mencapai tingkat yang cukup layak pakai. Masalahnya, yang diinginkan pasar saat ini bukanlah mesin seperti itu. Organisasi Maritim Internasional atau IMO adalah badan yang mengatur regulasi lingkungan untuk kapal di seluruh dunia. Dan regulasi IMO ini semakin ketat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, mereka memperketat regulasi sulfur oksida, dan mulai tahun 2023 regulasi intensitas karbon dimulai. Mulai tahun 2025, standar emisi karbon yang lebih ketat akan diterapkan. Ada prediksi bahwa pada tahun 2030 lebih dari separuh kapal yang ada saat ini tidak akan dapat beroperasi karena tidak memenuhi regulasi. Bagaimana cara memenuhi regulasi ini? Bahan bakarnya harus diganti. Alih-alih minyak berat konvensional, mereka harus menggunakan bahan bakar ramah lingkungan seperti LNG, metanol, amonia, atau hidrogen. Untuk itu, mesinnya juga harus berubah. Dibutuhkan apa yang disebut mesin bahan bakar ganda atau dalam bahasa Inggris dual fuel engine. Apa itu? Mesin bahan bakar ganda. Sesuai namanya, ini adalah mesin yang dapat menggunakan dua jenis bahan bakar. Biasanya kapal berjalan dengan bahan bakar ramah lingkungan seperti LNG, tetapi jika perlu kapal juga bisa berjalan dengan diesel konvensional. Transisi antar bahan bakar dapat dilakukan dengan bebas sesuai kondisi. Ini terdengar mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dibuat. Pertama, Anda harus menangani LNG. LNG disimpan dalam bentuk cair pada suhu minus 162 derajat Celcius. Pada suhu kamar ia berbentuk gas. Untuk membakar bahan bakar suhu sangat rendah ini, dengan aman di dalam mesin, suhu tekanan dan laju aliran harus dikontrol dengan presisi yang sangat tinggi. Sedikit saja kesalahan ada risiko ledakan. Sistem transisi bahan bakar juga menjadi masalah. Saat beralih dari LNG ke diesel atau sebaliknya, tenaga mesin tidak boleh berfluktuasi. Jika kapal tiba-tiba kehilangan tenaga di tengah Samudra Pasifik, itu akan menjadi bencana. Transisi harus berjalan mulus. Untuk itu, sistem pasokan bahan bakar, sistem injeksi, dan perangkat lunak kontrol harus berharmoni dengan sempurna.
Satu mesin terdiri dari puluhan ribu komponen. Setiap komponen adalah hasil dari penelitian dan pengembangan selama puluhan tahun serta pengalaman di lapangan. Semua ini harus bekerja bersama tanpa cacat untuk menghasilkan mesin yang andal. Tiongkok juga telah berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan mesin bahan bakar ganda. Pemerintah menggelontorkan subsidi mendirikan lembaga penelitian dan merekrut insinyur asing. Namun hasilnya masih jauh di bawah level Indonesia. Mesin bahan bakar ganda buatan Tiongkok berulang kali gagal dalam uji ketahanan. Jika dioperasikan dalam waktu lama, komponennya aus dan tingkat kerusakannya tinggi. Mereka tidak lolos standar keandalan yang dituntut oleh para pemilik kapal. Teknologi tidak bisa dikejar dalam semalam. Diperlukan akumulasi pengetahuan desain selama puluhan tahun, keahlian para teknisi terampil yang berjiwa pengrajin dan data umpan balik dari ribuan kapal yang beroperasi secara nyata. Indonesia telah melewati tahap itu. Tiongkok masih sangat jauh tertinggal. Namun cerita tentang angka dan teknologi saja mungkin kurang berkesan bagi Anda. Oleh karena itu kami telah menyiapkannya. Kami akan menunjukkan kepada Anda kasus nyata yang mengerikan tentang apa yang terjadi ketika mesin buatan Tiongkok benar-benar digunakan. Antara tahun 2023 dan 2024 serangkaian berita mengejutkan melanda industri pelayaran global. Kapal tanker LNG yang dilengkapi dengan mesin buatan Tiongkok mengalami kerusakan beruntun. Di antara para pelaku industri reaksi yang muncul adalah, sudah kuduga akhirnya terjadi juga. Saya akan jelaskan secara spesifik. Beberapa kapal tanker LNG yang dibangun di galangan kapal Hudong Zonghua di Tiongkok mengalami masalah. Selama pelayaran getaran abnormal terdeteksi dari mesin. Awalnya mereka mengira itu masalah sepele. Namun getaran semakin kuat dan akhirnya mesin berhenti. Kapal mulai terombang-ambing di tengah lautan. Saya akan jelaskan secara spesifik betapa fatalnya hal ini bagi pemilik kapal. Kapal tanker LNG bukanlah kapal kargo biasa. Ini adalah kapal khusus yang mengangkut gas alam cair pada suhu minus 162 derajat Celcius. Biaya operasional per hari saja mencapai miliaran rupiah. Jika digabungkan dengan biaya awak kapal, bahan bakar, asuransi, dan biaya pelabuhan, jumlah yang keluar setiap hari sangat besar. Apa yang terjadi jika kapal berhenti? Pertama, kapal harus ditarik oleh kapal tunda ke pelabuhan terdekat. Biaya sewa harian untuk kapal tunda yang mampu menarik kapal LNG besar mencapai miliaran rupiah. Proses penarikan saja memakan waktu berhari-hari. Selama itu pengiriman kargo tertunda. LNG seringkali diperdagangkan melalui kontrak pasokan jangka panjang. Misalnya kontrak untuk mengangkut dari Qatar atau Australia ke Indonesia, Jepang, atau Eropa. Jadwal pengiriman sangat ketat. Terlambat satu hari saja sudah merupakan pelanggaran kontrak. Denda akan dikenakan. Kredibilitas akan jatuh. Mereka akan dirugikan dalam kontrak berikutnya. Bagaimana dengan biaya perbaikan? Perbaikan mesin bukanlah perawatan biasa. Dibutuhkan teknisi ahli, suku cadang harus didatangkan, dan kapal harus masuk dok untuk pemeriksaan menyeluruh. Selama masa perbaikan kapal tidak menghasilkan uang. Sekali terjadi kerusakan besar, kerugian bisa membengkak dari miliaran hingga puluhan triliun rupiah. Yang lebih serius adalah runtuhnya kepercayaan. Industri pelayaran sebenarnya adalah dunia yang kecil. Para pialang berbagi informasi dan para pemilik kapal memiliki jaringan. Rumor seperti kapal dari galangan Anu bermasalah atau mesin merek Anu sering rusak menyebar ke seluruh dunia dalam sekejap. Sekali mendapat cap buruk sangat sulit untuk melepaskannya. Setelah serangkaian insiden ini, fenomena penghindaran mesin buatan Tiongkok mulai terlihat secara terang-terangan di industri. Para pemilik kapal berkata secara terbuka, lupakan saja mesin Tiongkok meskipun lebih murah. Nanti saya malah terjebak di tengah laut. Apa itu bisa disebut murah? Saya lebih baik bayar lebih mahal untuk mesin buatan Indonesia. Lebih tenang. Ini bukan lagi soal perbandingan harga dan performa. Ini soal kepercayaan mutlak. Karena ini menyangkut nyawa. Ada awak kapal di atas kapal. Ada kargo senilai triliunan rupiah. Jika terjadi kecelakaan besar hanya karena ingin menghemat beberapa miliar rupiah untuk mesin yang lebih murah, maka habislah sudah. Bagi perusahaan mesin Indonesia, secara paradoks insiden ini menjadi sebuah peluang. Semakin besar ketidakpercayaan terhadap produk Tiongkok, semakin kokoh permintaan terhadap produk Indonesia. Formula kalau mesin ya buatan Indonesia sekali lagi terkonfirmasi. Namun masa depan mesin Indonesia tidak hanya bergantung pada pasar Tiongkok.
Peluang yang jauh lebih besar sedang menanti di seberang Samudra Pasifik. Tokoh utamanya adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat sedang bergerak. Industri perkapalan AS yang telah lama tertidur kini mulai bangkit. Dan di pusat kebangkitan itu ada Indonesia. Saya akan jelaskan latar belakangnya. Amerika Serikat pernah menjadi negara perkapalan terkuat di dunia. Sulit dipercaya bukan, tapi itu fakta. Selama Perang Dunia II, lebih dari separuh kapal yang dibangun di seluruh dunia dibuat oleh Amerika Serikat. Pernahkah Anda mendengar tentang kapal Liberty? Itu adalah kapal kargo yang diproduksi massal oleh AS untuk mengangkut material perang. Lebih dari 2.700 kapal dibuat dengan desain tunggal. Ada rekor legendaris yang mengatakan mereka membuat 1 kapal per hari. Namun setelah perang berakhir, situasinya berubah. Negara-negara Asia dengan biaya tenaga kerja murah masuk ke industri perkapalan. Jepang maju lebih dulu, diikuti oleh Korea Selatan, dan sekarang Tiongkok yang mendominasi volume produksi. Industri perkapalan AS, selain untuk kapal perang, sebenarnya telah runtuh. Kemampuan mereka untuk membuat kapal komersial hampir hilang. Masalahnya adalah ini menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Coba pikirkan, jika terjadi perang, material harus diangkut dengan kapal. Kapal perang dibutuhkan, kapal angkut juga dibutuhkan. Tetapi tidak ada pabrik untuk membuat kapal. Tidak ada pekerja terampil. Bahkan jika mereka ingin membuatnya dengan cepat, mereka tidak bisa. Masalah ini terus diangkat di Kongres AS. Tiongkok memproduksi ribuan kapal setiap tahun, sementara kita kesulitan membuat beberapa kapal perang saja. Apakah ini bisa dibiarkan? Rasa krisis juga meningkat di Departemen Pertahanan. Maka muncullah proyek pembangunan kembali industri perkapalan. Salah satunya adalah proyek Make American Shipping Great Again. Ini adalah slogan untuk membuat pelayaran Amerika hebat kembali. Ini adalah rencana ambisius untuk membangun kembali galangan kapal, mengakuisisi teknologi dan memproduksi kapal di dalam negeri. Namun Amerika Serikat memiliki satu masalah fatal. Mereka tidak memiliki teknologi perkapalan. Mereka tidak memiliki pekerja terampil. Ini adalah akibat wajar dari matinya industri selama lebih dari 30 tahun. Mereka mungkin memiliki dokumen teknis, tetapi tidak ada orang yang bisa merealisasikannya. Mereka bisa membangun pabrik, tetapi tidak ada insinyur di dalamnya. Itulah mengapa AS mengulurkan tangan ke Indonesia. Di seluruh dunia, satu-satunya negara yang memiliki teknologi kapal bernilai tambah tinggi adalah Indonesia. Tingkat teknologi Tiongkok masih di bawah standar, Jepang telah menurun, dan Eropa terlalu mahal biayanya. Indonesia adalah satu-satunya negara sahabat yang memiliki teknologi, pengalaman, dan tenaga kerja terampil. PT Samudra Mesin Perkasa sudah dalam proses mengakuisisi galangan kapal Philadelphia di AS. Strateginya adalah menjadikan galangan kapal di pantai timur AS ini sebagai jembatan untuk masuk ke pasar Amerika. PT Baruna Oceanic juga sedang aktif menjajaki masuk ke pasar AS. Kemungkinan partisipasi dalam bisnis perbaikan kapal Angkatan Laut AS juga sedang dibicarakan, dan ini termasuk kerjasama teknologi mesin. Bahkan jika AS membuat kapal, mesinnya harus dipasok dari Indonesia. Karena untuk saat ini produksi sendiri tidak mungkin dilakukan. Dalam jangka panjang, transfer teknologi atau produksi bersama juga bisa didiskusikan. Selain pasar Tiongkok, pasar AS juga terbuka. 2 pintu raksasa terbuka secara bersamaan di hadapan perusahaan mesin Indonesia. Dari timur ada Tiongkok, dari barat ada Amerika Serikat. Panggilan datang dari kedua sisi. Pemenang sejati dari super cycle ini kini menjadi semakin jelas. Mari kita rangkum apa yang telah kita bahas sejauh ini. Negara perkapalan nomor 1 di dunia adalah Tiongkok. Lebih dari separuh pesanan kapal global diambil oleh Tiongkok. Dari luar, Tiongkok terlihat seperti pemenang mutlak. Namun jika kita melihat ke dalam ceritanya, sama sekali berbeda. Jantung kapal, yaitu mesinnya, dipegang oleh Indonesia. Setiap kali Tiongkok membuat 1 kapal, ratusan miliar rupiah masuk ke rekening perusahaan mesin Indonesia. Semakin industri perkapalan Tiongkok tumbuh, perusahaan mesin Indonesia juga tumbuh bersama. Struktur pembagian kerja yang sempurna telah terbentuk, cangkangnya dibuat oleh Tiongkok, jantungnya dipasok oleh Indonesia. Mengapa hal ini mungkin terjadi? Pertama, teknologi. Dalam teknologi generasi berikutnya, seperti mesin bahan bakar ganda ramah lingkungan, mesin bertenaga LNG, dan mesin amonia, Indonesia memiliki keunggulan yang tak tertandingi. Tiongkok belum mampu menembus dinding ini. Kesenjangan teknologi diperkirakan minimal 5 hingga 10 tahun.
Meskipun Tiongkok berusaha keras mengejar Indonesia juga terus berlari sehingga tidak mudah untuk menyusul. Kedua, kepercayaan. Para pemilik kapal sangat percaya pada keandalan mesin Indonesia. Ada rekam jejak yang terakumulasi selama puluhan tahun. Ribuan kapal dengan mesin Indonesia telah teruji berlayar di seluruh lautan dunia. Tingkat kerusakannya sangat rendah. Jaringan layanan purna jual tersebar di seluruh dunia. Para pemilik kapal memilih produk Indonesia bukan karena emosi tetapi berdasarkan perhitungan yang dingin. Ketiga, peluang masa depan. Pasar Tiongkok sudah menjadi angsa yang bertelur emas. Selain itu, pasar baru yang disebut Amerika Serikat sedang terbuka. Proyek pembangunan kembali industri perkapalan AS dan penataan kembali rantai pasok di tengah konflik global dalam arus besar ini, nilai strategis Indonesia semakin meningkat dari hari ke hari. Orang menyebutnya super cycle industri perkapalan. Siklus berarti sesuatu yang naik lalu turun. Namun bagi perusahaan mesin Indonesia siklus kali ini sedikit berbeda. Mereka tidak hanya menghasilkan uang karena kondisi ekonomi yang baik. Mereka mendominasi pasar berdasarkan keunggulan struktural. Bahkan jika ekonomi melambat, struktur ini tidak akan mudah berubah. Saya akan sampaikan kesimpulannya. Dalam super cycle industri perkapalan, siapa yang membuat kapal sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting adalah siapa yang membuat jantung kapal itu. Cangkangnya bisa diserahkan kepada orang lain. Marginnya tipis. Selama Anda memegang jantungnya itu sudah cukup. Pihak yang menguasai komponen inti adalah yang benar-benar meraup untung. Peran yang dimainkan oleh perusahaan semikonduktor di pasar semikonduktor, peran yang dimainkan oleh perusahaan baterai di pasar otomotif, hal yang sama persis sedang terjadi di industri perkapalan. Industri mesin kapal Indonesia berada tepat di posisi itu sekarang. Mesin buatan Indonesia yang menguasai lautan dunia sekaranglah masa keemasannya. Jika video hari ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka dan berlangganan. Jika Anda mengaktifkan notifikasi, Anda akan menjadi yang pertama melihat video baru kami. Silakan tinggalkan pemikiran Anda di kolom komentar. Bagaimana Anda melihat masa depan industri perkapalan Indonesia? Sampai jumpa di video berikutnya.